30 soal TKA Matematika SMP, resmi dari Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan Indonesia. Berapa yang bisa kamu jawab? Soal nomor 1. Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Kemudian harga satuan pulpen adalah Rp12.000 dan harga satuan pensil adalah Rp8.000. Sehingga toko tersebut memberikan promo hemat berempat dengan ketentuan setiap pembelian 4 barang boleh campur akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Maka yang ditanyakan adalah berapa total harga yang harus dibayar Ani. Pilihan jawabannya adalah A. Rp32.000, B. Rp36.000, C. Rp40.000, dan D. Rp44.000. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, yaitu Rp32.000. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, hitung total harga sebelum diskon, yaitu Ani membeli 2 pulpen dikali Rp12.000 sama dengan Rp24.000. Kemudian ditambah 2 pensil dikali Rp8.000 sama dengan Rp12.000. Sehingga total awal adalah Rp24.000 ditambah Rp12.000 sama dengan Rp40.000. Selanjutnya, pahami promo, yaitu setiap membeli 4 barang, maka mendapat diskon sebesar satu barang termurah. Sedangkan barang termurah adalah pensil dengan harga Rp8.000, sehingga besar diskon adalah Rp8.000. Terakhir, hitung total setelah diskon, yaitu Rp40.000 dikurangi Rp8.000 sama dengan Rp32.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa total harga yang harus dibayar Ani adalah Rp32.000. Selanjutnya, soal nomor 2. Sebuah toko menjual 1 kilogram beras seharga Rp12.750. Kemudian, jika seseorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, maka ditanyakan berapa perkiraan total harga yang mungkin, sehingga pilihan jawabannya adalah A. Kurang dari Rp260.000, B. Lebih besar dari Rp240.000, C. Dapat diperkirakan dengan 20 dikali Rp12.500, dan D. Mendekati Rp230.000. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, pahami apa yang ditanya, yaitu harga beras per kilogram adalah Rp12.750 dan jumlah yang dibeli adalah 19,6 kg. Kemudian, karena yang diminta adalah perkiraan, maka kita dapat melakukan pembulatan agar lebih mudah dihitung. Selanjutnya, lakukan pembulatan yang masuk akal, yaitu 19,6 kg dibulatkan menjadi 20 kg dan Rp12.750 dibulatkan menjadi Rp12.500. Sehingga diperoleh perkiraan 20 dikali Rp12.500 sama dengan Rp250.000. Kemudian, analisis hasil perkiraan, yaitu sekitar Rp250.000, sehingga dapat dibandingkan dengan pilihan jawaban, yaitu Rp250.000 kurang dari Rp260.000, sehingga pernyataan A benar. Kemudian Rp250.000 lebih besar dari Rp240.000, sehingga pernyataan B benar. Lalu cara perhitungan 20 dikali Rp12.500 sesuai dengan langkah perkiraan, sehingga pernyataan C benar. Sedangkan Rp250.000 tidak mendekati Rp230.000, sehingga pernyataan D salah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah A, B, dan C benar. Soal nomor 3. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan buka kurung 33/2 dikurangi 3/2 tutup kurung. Kemudian, buka kurung 8/2
ditambah 296 tutup kurung, serta buka kurung 36 dikali 35 tutup kurung. Sehingga ditanyakan bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut dengan pilihan jawaban A. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7, B. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7, C. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, dan D. 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C dan D benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, hitung tiap bilangan, yaitu 33 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 sama dengan buka kurung 33 dikurangi 3 tutup kurung dikali buka kurung 33 ditambah 3 tutup kurung. Sehingga menjadi 30 dikali 36 sama dengan 1080. Kemudian, 8 pangkat 2 ditambah 296 sama dengan 64 ditambah 296 sama dengan 360. Lalu, 36 dikali 35 sama dengan 1260. Selanjutnya, lakukan faktorisasi prima yaitu 1080 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5, kemudian 360 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, lalu 1260 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Kemudian tentukan faktor persekutuan, yaitu ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya, cek pilihan jawaban, yaitu A sama, karena mengandung 7 dan pangkat lebih besar yang tidak membagi semua bilangan. Kemudian, B salah, karena mengandung 7 yang tidak ada pada semua bilangan. Kemudian, C benar, karena sesuai dengan faktor persekutuan. Dan D juga benar karena masih merupakan faktor dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Dengan demikian, dapat disimpulkan jawabannya adalah C dan D benar. Soal nomor 4. Untuk membuat larutan desinfektan atau larutan pembasmi kuman, dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B sama dengan 3:5. Kemudian, jika tersedia 2,5 liter cairan B, maka ditanyakan volume maksimum larutan yang dapat dibuat. Sehingga pilihan jawabannya adalah A. 3,6 liter, B. 4,0 liter, C. 4,8 liter, dan D. 6,4 liter. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B, yaitu 4,0 liter. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, pahami perbandingan, yaitu A banding B sama dengan 3:5, yang berarti A sama dengan 3 bagian dan B sama dengan 5 bagian. Sehingga total bagian sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8 bagian. Selanjutnya, tentukan nilai 1 bagian, yaitu diketahui B sama dengan 2,5 liter yang setara dengan 5 bagian. Sehingga 1 bagian sama dengan 2,5 liter dibagi 5 sama dengan 0,5 liter. Kemudian, hitung total larutan, yaitu total bagian sama dengan 8 bagian. Sehingga total volume sama dengan 8 dikali 0,5 liter sama dengan 4,0 liter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah 4,0 liter. Selanjutnya,
Soal nomor 5. Harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah Rp35.000. Kemudian, jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2/1/4 kilogram, maka ditanyakan total harga yang harus dibayar ibu. Sehingga pilihan jawabannya adalah A. Rp175.000, B. Rp157.500, C. Rp140.000, dan D. Rp87.500. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B, yaitu Rp157.500. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, ubah bentuk pecahan yaitu 2/1/4 sama dengan 9/4 yang setara dengan 2,25 kg. Selanjutnya, tentukan harga per 1 kg, yaitu diketahui 1/2 kg sama dengan Rp35.000, sehingga 1 kg sama dengan 2 dikali Rp35.000 sama dengan Rp70.000. Kemudian, hitung total harga, yaitu total berat sama dengan 2,25 kg. Sehingga total harga sama dengan 2,25 dikali Rp70.000 sama dengan Rp157.500. Sehingga dapat disimpulkan bahwa total harga yang harus dibayar ibu adalah Rp157.500. Soal nomor 6. Proyek renovasi gedung. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Kemudian, manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Sehingga kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai. Artinya, semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Kemudian, jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, maka manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Sehingga berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Lalu, jika jumlah pegawai ditambah menjadi 18 orang, maka ditanyakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut. Dengan pilihan jawaban A. 30 hari, B. 40 hari, C. 45 hari, dan D. 90 hari. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B, yaitu 40 hari. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, pahami konsep, yaitu hubungan antara jumlah pegawai dan waktu merupakan perbandingan berbalik nilai, sehingga jika jumlah pegawai bertambah, maka waktu berkurang, dan jika jumlah pegawai berkurang, maka waktu bertambah. Selanjutnya, gunakan konsep beban kerja tetap, yaitu jumlah pegawai dikali waktu sama dengan total pekerjaan. Sehingga pada kondisi awal diperoleh 12 pegawai dikali 60 hari sama dengan 720 satuan kerja. Kemudian, hitung waktu dengan jumlah pegawai baru, yaitu total pekerjaan dibagi jumlah pegawai baru sama dengan 720 dibagi 18 sama dengan 40 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah 40 hari. Selanjutnya, soal nomor 7. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari, sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Kemudian, manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Sehingga, kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai. Artinya, semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Kemudian, jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, maka manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Sehingga, pada rencana awal, renovasi gedung dilakukan oleh 15 pegawai. Namun, pada 10 hari pertama, hanya 10 pegawai yang bekerja, karena sebagian lainnya beristirahat.
Kemudian, setelah hari ke-10, seluruh pegawai yaitu 15 orang kembali bekerja, sehingga ditentukan pernyataan yang benar atau salah, yaitu A. Sisa pekerjaan setelah hari ke-10 setara dengan 800 hari kerja satu orang. B. Selama 10 hari pertama, terjadi ketertinggalan setara 5 orang selama 10 hari. Dan C. Cukup kembali ke 15 pegawai tanpa tambahan tenaga kerja. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B benar, dan C salah. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, tentukan total beban kerja, yaitu 15 pegawai dikali 60 hari sama dengan 900 satuan kerja. Selanjutnya, hitung pekerjaan selama 10 hari pertama, yaitu 10 pegawai dikali 10 hari sama dengan 100 satuan kerja. Kemudian, hitung sisa pekerjaan, yaitu 900 dikurangi 100 sama dengan 800 satuan kerja. Sehingga, ini setara dengan 800 hari kerja oleh satu orang, maka pernyataan A benar. Selanjutnya, analisis ketertinggalan, yaitu seharusnya pada 10 hari pertama, 15 pegawai dikali 10 hari sama dengan 150 satuan kerja. Tetapi yang terjadi hanya 100 satuan kerja, sehingga selisihnya 150 dikurangi 100 sama dengan 50 satuan kerja, yang setara dengan 5 orang dikali 10 hari, maka pernyataan B benar. Terakhir, analisis apakah cukup 15 pegawai tanpa tambahan, yaitu sisa waktu 60 dikurangi 50 sama dengan 50 hari. Kemudian, jika menggunakan 15 pegawai, maka 15 dikali 50 sama dengan 750 satuan kerja, sedangkan sisa pekerjaan adalah 800 satuan kerja, sehingga masih kurang 50 satuan kerja. Artinya, tidak cukup dan harus menambah tenaga kerja, maka pernyataan C salah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa A benar, B benar, dan C salah. Selanjutnya, soal nomor 8. Proyek renovasi suatu gedung sekolah harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 60 hari sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Kemudian, manajer proyek telah menghitung kebutuhan tenaga kerja dengan asumsi setiap pegawai memiliki kemampuan dan produktivitas yang sama setiap harinya. Sehingga kemajuan proyek sangat bergantung pada jumlah pegawai. Artinya, semakin banyak pegawai yang bekerja, maka waktu pengerjaan akan semakin singkat. Pekerjaan dinyatakan selesai jika seluruh beban kerja telah terpenuhi. Kemudian, jika terjadi kendala pada jumlah pegawai atau waktu kerja, maka manajer harus melakukan penyesuaian agar total beban kerja tetap terpenuhi tepat waktu. Sehingga pada rencana awal renovasi gedung diproyeksikan untuk 20 pegawai. Namun setelah pekerjaan berjalan selama 24 hari, pekerjaan berhenti total selama 12 hari karena kendala cuaca sehingga tidak ada pegawai yang bekerja. Kemudian manajer proyek melakukan analisis untuk menentukan langkah penyesuaian jumlah pegawai. Maka ditanyakan pernyataan yang sesuai yaitu A. Sisa waktu efektif adalah 24 hari, B. Sisa pekerjaan setara 20 pegawai dikali 60 hari, C. Diperlukan 30 pegawai agar selesai tepat waktu, dan D. Cukup menambah 5 pegawai menjadi 25 pegawai. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan C benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, hitung total beban kerja yaitu 20 pegawai dikali 60 hari sama dengan 1.200 satuan kerja. Selanjutnya, hitung pekerjaan yang sudah selesai yaitu 20 pegawai dikali 24 hari sama dengan 480 satuan kerja. Kemudian selama 12 hari berikutnya tidak ada pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak menambah hasil kerja. Kemudian, hitung sisa pekerjaannya itu 1.200 dikurangi 480 sama dengan 720 satuan kerja. Selanjutnya, hitung sisa waktu yaitu 60 hari dikurangi 24 hari ditambah 12 hari sama dengan 60 dikurangi 36 sama dengan 24 hari. Kemudian tentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan agar selesai tepat waktu yaitu 720 dibagi 24 sama dengan 30 pegawai.
Selanjutnya, analisis pernyataannya itu A benar, karena sisa waktu adalah 24 hari. Kemudian B salah karena sisa pekerjaan bukan 20 dikali 60, melainkan 720 satuan kerja. Kemudian C benar karena diperlukan 30 pegawai. Dan D salah karena jika hanya 25 pegawai, maka 25 dikali 24 sama dengan 600 satuan kerja, yang kurang dari 720 satuan kerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah A dan C benar. Soal nomor 9. Alur pelayanan donor darah merupakan salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian, setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang mengalami kecelakaan setelah menjalani operasi atau menderita penyakit serius. Sehingga, selain bermanfaat bagi penerima, pendonor juga mendapatkan manfaat seperti mendeteksi penyakit, meningkatkan produksi sel darah, dan menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan donor darah 3 bulan setelah donor terakhir. Biasanya, kegiatan donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia. Kemudian, alur kegiatan dimulai dari pendaftaran selama 5 menit, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan selama 10 menit, kemudian jika tidak ada antrian maka tidak perlu menunggu, lalu dilanjutkan dengan proses pengambilan darah selama 30 menit, dan terakhir tahap pemulihan selama 30 menit. Sehingga jika seorang pendonor datang tanpa antrian, maka ia langsung mengikuti alur tersebut secara berurutan. Kemudian ditanyakan apa yang sedang dilakukan pendonor setelah 25 menit berlalu, dengan pilihan jawaban A. Tahap pemeriksaan kesehatan, B. Duduk di kursi tunggu, C. Proses pengambilan darah, dan D. Istirahat di ruang pemulihan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C, yaitu proses pengambilan darah. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, susun urutan kegiatan dan waktunya, yaitu pendaftaran selama 5 menit ditambah pemeriksaan selama 10 menit sehingga total menjadi 15 menit. Kemudian karena tidak ada antrian maka langsung masuk tahap berikutnya, yaitu pengambilan darah selama 30 menit. Selanjutnya, hitung waktu kumulatif, yaitu dari menit 0 sampai 5 adalah pendaftaran, kemudian dari menit 5 sampai 15 adalah pemeriksaan. Sehingga setelah menit ke-15, pendonor mulai proses pengambilan darah. Kemudian tentukan posisi menit ke-25. Yaitu berada di antara menit 15 sampai 45, sehingga termasuk dalam tahap pengambilan darah. Jawabannya adalah C, proses pengambilan darah. Selanjutnya, soal nomor 10. Alur pelayanan donor darah merupakan salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian, setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang mengalami kecelakaan setelah menjalani operasi atau menderita penyakit serius. Sehingga, selain bermanfaat bagi penerima, pendonor juga mendapatkan manfaat seperti mendeteksi penyakit, meningkatkan produksi sel darah, dan menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan donor darah 3 bulan setelah donor terakhir. Biasanya, kegiatan donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia. Kemudian, alur kegiatan dimulai dari pendaftaran selama 5 menit, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan selama 10 menit. Kemudian, calon pendonor dapat menunggu di kursi tunggu jika ada antrian. Lalu dilanjutkan dengan proses pengambilan darah selama 30 menit, dan terakhir tahap pemulihan selama 30 menit. Pada suatu waktu, Yuna baru saja sampai di posko. Kemudian Rama sedang menunggu antrian untuk proses pengambilan darah. Sedangkan Fajar sedang dalam proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Sehingga ditanyakan, pernyataan yang mungkin terjadi yaitu A. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. B. Ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. C. Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Dan D. Sejak datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Jawabannya adalah
Jawabannya adalah A dan D benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, susun alur dan waktu tiap tahap, yaitu pendaftaran 5 menit, ditambah pemeriksaan 10 menit, ditambah pengambilan darah 30 menit, ditambah pemulihan 30 menit, sehingga total minimal tanpa menunggu sama dengan 5 ditambah 10 ditambah 30 ditambah 30 sama dengan 75 menit. Selanjutnya, analisis kondisi awal yaitu Rama sedang menunggu sehingga menunjukkan adanya antrian. Kemudian Fajar sudah menjalani pengambilan darah selama 16 menit dari total 30 menit, sehingga masih berada dalam proses. Kemudian, analisis pernyataan, yaitu A benar, karena Yuda membutuhkan waktu 5 ditambah 10 sama dengan 15 menit sebelum masuk antrian, sehingga masih mungkin bertemu Rama di kursi tunggu. Kemudian B salah, karena Fajar masih memiliki sisa waktu pengambilan darah 30 dikurangi 16 sama dengan 14 menit lalu ditambah pemulihan 30 menit, sehingga total sisa waktu 44 menit, sehingga belum tentu pulang saat Yuda mulai donor. Kemudian C salah, karena waktu menunggu tidak pasti dan tidak harus 30 menit. Kemudian D benar, karena waktu minimal Yuda adalah 75 menit, dan jika ditambah waktu menunggu maka dapat lebih dari 90 menit atau 1,5 jam. Dengan demikian, dapat disimpulkan jawabannya adalah A dan D benar. Selanjutnya, soal nomor 11. Alur pelayanan donor darah merupakan salah satu bentuk aksi kemanusiaan yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kemudian, setetes darah yang disumbangkan dapat memberikan harapan hidup bagi orang lain yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang mengalami kecelakaan setelah menjalani operasi atau menderita penyakit serius. Sehingga, selain bermanfaat bagi penerima, pendonor juga mendapatkan manfaat seperti mendeteksi penyakit, meningkatkan produksi sel darah, dan menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan donor darah 3 bulan setelah donor terakhir. Biasanya, kegiatan donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia. Kemudian, alur kegiatan dimulai dari pendaftaran selama 5 menit, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan selama 10 menit. Kemudian, calon pendonor dapat menunggu di kursi tunggu jika ada antrian. Lalu dilanjutkan dengan proses pengambilan darah selama 30 menit. Dan terakhir tahap pemulihan selama 30 menit. Sehingga total waktu sampai masuk tahap pemulihan adalah 5 ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 45 menit. Pada kondisi tertentu, posko menambahkan 1 tempat lagi. Sehingga proses pengambilan darah dan pemulihan dapat melayani 2 orang sekaligus. Kemudian, pada pukul 11:30 menit, terdapat 2 orang di ruang pemulihan, yaitu 1 orang baru mulai 0 menit dan 1 orang sudah berjalan 15 menit. Kemudian terdapat 1 orang akan mendaftar, 1 orang akan pemeriksaan, 1 orang di kursi tunggu, dan 2 orang sedang pengambilan darah. Sehingga ditentukan pernyataan yang benar atau salah, yaitu A. Posko mulai didatangi sejak pukul 10:30 menit, B. Ada kemungkinan 3 orang di ruang tunggu, dan C. Pada pukul 11:00 menit, belum ada yang masuk pemulihan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A. Benar, B. Salah, C. Benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, pahami durasi tiap tahap yaitu pendaftaran 5 menit, ditambah pemeriksaan 10 menit, ditambah pengambilan darah 30 menit, sehingga total waktu menuju pemulihan adalah 45 menit. Selanjutnya, analisis kondisi pukul 11:30 menit, yaitu 1 orang telah menjalani pemulihan selama 15 menit, sehingga ia masuk tahap pemulihan pada pukul 11:15 menit. Kemudian, 1 orang baru mulai pemulihan pada pukul 11:30 menit. Kemudian, lakukan penelusuran waktu mundur, yaitu untuk orang yang masuk pemulihan pada pukul 11:15 menit, maka waktu mulai proses awal adalah 11:15 menit, dikurangi 45 menit sama dengan 10:30 menit, sehingga menunjukkan bahwa pendonor pertama datang sekitar pukul 10:30 menit, maka pernyataan A benar. Selanjutnya, analisis pernyataan B, yaitu pada kondisi saat itu hanya terdapat 1 orang di kursi tunggu, sehingga tidak menunjukkan adanya 3 orang di kursi tunggu, maka pernyataan B salah.
Kemudian analisis pernyataan C, yaitu karena orang pertama baru masuk pemulihan pada pukul 11:15 menit, maka sebelum pukul 11:00 menit belum ada yang masuk tahap pemulihan, sehingga pernyataan C benar. Dengan demikian, dapat disimpulkan jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Soal nomor 12. Perhatikan bentuk aljabar, yaitu buka kurung, X ditambah 2, tutup kurung, dikali buka kurung, 3 ditambah Y tutup kurung, ditambah buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung, dikali buka kurung, 1 dikurangi Y tutup kurung. Sehingga ditanyakan, bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut dengan pilihan jawaban A. 4 dikali buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung, B. X ditambah 2 ditambah 4Y, C. 4 dikali buka kurung, X ditambah 8 tutup kurung, dan D. 4X ditambah 2Y. Jawabannya adalah A, yaitu 4 dikali buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, perhatikan bahwa terdapat faktor yang sama, yaitu buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung, sehingga dapat dikeluarkan sebagai faktor persekutuan. Kemudian bentuknya menjadi buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung, dikali buka kurung, 3 ditambah Y tutup kurung, ditambah buka kurung, 1 dikurangi Y tutup kurung. Selanjutnya sederhanakan bagian dalam kurung, yaitu 3 ditambah Y ditambah 1 dikurangi Y, sama dengan 3 ditambah 1 ditambah Y dikurangi Y, sehingga menjadi 4 ditambah 0 sama dengan 4. Kemudian kalikan kembali, yaitu buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung dikali 4 sama dengan 4 dikali buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung. Dengan demikian dapat disimpulkan jawabannya adalah A, 4 dikali buka kurung, X ditambah 2 tutup kurung. Selanjutnya soal nomor 13. Sebuah jasa pengantaran barang mengenakan biaya tetap sebesar Rp12.000 ditambah biaya pengantaran sebesar Rp4.000 per kilometer. Kemudian seorang pelanggan memiliki anggaran tidak lebih dari Rp40.000 untuk satu kali pemesanan. Sehingga ditanyakan pernyataan yang benar. Dengan pilihan A, jika X menyatakan jarak dalam kilometer, maka modelnya 4.000 dikali X ditambah 12.000 kurang dari atau sama dengan Rp40.000. B, jarak maksimum adalah 7 km. C, jika jarak 8 km, maka biaya melebihi anggaran. Dan D, setiap tambahan 1 km menambah biaya Rp16.000. Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, bentuk model matematika, yaitu total biaya sama dengan 4.000 dikali X ditambah 12.000. Kemudian, karena anggaran tidak lebih dari Rp40.000, maka diperoleh 4.000 dikali X ditambah 12.000 kurang dari atau sama dengan Rp40.000, sehingga pernyataan A benar. Selanjutnya, tentukan jarak maksimum, yaitu 4.000 dikali X ditambah 12.000 kurang dari atau sama dengan Rp40.000. Kemudian dikurangi Rp12.000, sehingga diperoleh 4.000 dikali X kurang dari atau sama dengan Rp28.000. Lalu dibagi 4.000, sehingga X kurang dari atau sama dengan 7, sehingga jarak maksimum adalah 7 km dan pernyataan B benar.
Kemudian uji untuk jarak 8 km, yaitu 4.000 dikali 8 ditambah 12.000 sama dengan 32.000 ditambah 12.000 sama dengan Rp44.000, sehingga melebihi anggaran Rp40.000. Maka pernyataan C benar. Selanjutnya, cek kenaikan biaya per kilometer, yaitu setiap 1 kilometer hanya menambah Rp4.000, bukan Rp16.000, sehingga pernyataan D salah. Dengan demikian dapat disimpulkan jawabannya adalah A, B, dan C benar. Selanjutnya, soal nomor 14. Misalkan, A dan B merupakan dua bilangan real, sehingga sistem persamaan linier yaitu 2x ditambah AY sama dengan 4, dan BX dikurangi 2Y sama dengan negatif 1, memiliki solusi X sama dengan 5, dan Y sama dengan negatif 2. Sehingga ditentukan pernyataan yang benar atau salah, yaitu A merupakan bilangan prima, B merupakan bilangan ganjil, dan C, 10 dikali A ditambah B sama dengan 31. Jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, substitusikan nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 2 ke persamaan pertama, yaitu 2 dikali 5 ditambah A dikali negatif 2 sama dengan 4. Sehingga diperoleh 10 dikurangi 2A sama dengan 4. Selanjutnya, tentukan nilai A yaitu 10 dikurangi 2A sama dengan 4, kemudian dikurangi 10, sehingga menjadi negatif 2A sama dengan negatif 6, lalu dibagi negatif 2, sehingga diperoleh A sama dengan 3. Kemudian tentukan nilai B dengan mensubstitusikan ke persamaan kedua, yaitu B dikali 5 dikurangi 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1, sehingga diperoleh 5B ditambah 4 sama dengan negatif 1, kemudian dikurangi 4, sehingga menjadi 5B sama dengan negatif 5, lalu dibagi 5, sehingga diperoleh B sama dengan negatif 1. Selanjutnya, analisis pernyataan yaitu A benar, karena A sama dengan 3 dan 3 merupakan bilangan prima. Kemudian B benar, karena B sama dengan negatif 1, dan negatif 1 termasuk bilangan ganjil. Kemudian C salah, karena 10 dikali 3 ditambah negatif 1 sama dengan 30 dikurangi 1 sama dengan 29 bukan 31. Dengan demikian dapat disimpulkan jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Soal nomor 15. Sebuah pabrik memproduksi batang logam dengan fungsi F buka kurung X tutup kurung sama dengan 5X ditambah 10, yang menyatakan berat total dalam kilogram untuk X batang logam. Sehingga, jika pabrik memproduksi 7 batang logam, maka ditanyakan total berat logam yang dihasilkan, dengan pilihan jawaban A 35 kg, B 45 kg, C 50 kg, dan D 70 kg. Jawabannya adalah B, yaitu 45 kg. Pembahasan soal sebagai berikut. Pertama, pahami fungsi yaitu F buka kurung X tutup kurung sama dengan 5X ditambah 10, yang berarti X adalah jumlah batang logam dan F buka kurung X tutup kurung adalah berat total dalam kilogram. Selanjutnya, substitusikan nilai X sama dengan 7, sehingga diperoleh F buka kurung 7 tutup kurung sama dengan 5 dikali 7 ditambah 10. Kemudian hitung hasilnya, yaitu 5 dikali 7 sama dengan 35, kemudian 35 ditambah 10 sama dengan 45, sehingga berat total logam adalah 45 kg. Dengan demikian, dapat disimpulkan jawabannya adalah B, 45 kg. Soal nomor 16. Perhatikan susunan titik berikut, sehingga tampak bahwa pada pola ke-1 terdapat satu titik.
Kemudian pada pola kedua terdapat 2 tambah 1 sama dengan 3 titik. Lalu pada pola ketiga terdapat 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 titik. Dan pada pola keempat terdapat 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10 titik. Jika pola tersebut berlanjut, maka jumlah titik pada pola ke-6 adalah sebagai berikut. Pilihan jawabannya adalah A15, B18, C21, dan D28. Jawabannya adalah C21. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah mengamati pola jumlah titik sehingga diperoleh pola 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Kemudian, langkah kedua adalah mengenali jenis barisan sehingga diketahui bahwa pola tersebut merupakan penjumlahan bilangan berurutan dari 1 sampai dengan n, sehingga pola ke n sama dengan 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai dengan n. Selanjutnya, langkah ketiga adalah menghitung pola ke-6, yaitu 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, sama dengan 21. Sehingga jawabannya adalah 21. Soal nomor 17. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang potongan kayu yang dihasilkan tukang tersebut sehingga dapat dianalisis menggunakan konsep barisan aritmetika dengan rumus UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A. Panjang potongan kelima adalah 190 cm. B. Panjang potongan terakhir adalah 144 cm. C. Selisih panjang antara potongan kedua dan potongan ke-8 adalah 72 cm. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A salah, B benar, C benar. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah memisalkan bentuk barisan sehingga diperoleh UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Langkah kedua adalah menggunakan pernyataan yang benar yaitu C, sehingga selisih potongan ke-8 dan kedua adalah 72. Maka U8 dikurangi U2 sama dengan A tambah 7B dikurangi A tambah 1B sama dengan 6B sama dengan 72, sehingga B sama dengan 12. Langkah ketiga adalah menggunakan pernyataan B, sehingga panjang potongan terakhir adalah 144. Misalkan merupakan suku ke N, maka A tambah N kurang 1 kali 12 sama dengan 144. Kemudian agar sederhana diambil A sama dengan 60, sehingga terbentuk barisan 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, dan 144. Sehingga suku ke-8 sama dengan 144. Langkah keempat adalah memeriksa semua pernyataan, sehingga untuk A diperoleh U5 sama dengan 60 tambah 4 kali 12 sama dengan 108, dan bukan 190 sehingga salah. Kemudian untuk B, panjang suku terakhir adalah 144 sehingga benar, dan untuk C, selisih U8 dikurangi U2 sama dengan 144 dikurangi 72 sama dengan 72 sehingga benar. Sehingga jawabannya adalah A salah, B benar, C benar. Soal nomor 18. Desain jembatan yang tepat sangat penting untuk memperkuat struktur, karena menentukan kestabilan, ketahanan, dan keselamatan jembatan dalam menghadapi beban dan kondisi lingkungan. Sehingga bagian rangka jembatan dapat digambarkan dengan sketsa garis. Diketahui garis L1 sejajar dengan garis L2, dan garis L3 sejajar dengan garis L4. Sudut A adalah sudut lancip yang dibentuk garis L1 dan L3. Sudut B adalah sudut tumpul yang dibentuk garis L1 dan L3. Sudut C adalah sudut tumpul yang dibentuk garis L2 dan L3. Sudut D adalah sudut lancip yang dibentuk garis L2 dan L4. Dan sudut E adalah sudut tumpul yang dibentuk garis L1 dan L4.
Selanjutnya, sudut A adalah sudut pelurus dengan sudut B. Kemudian sudut B berseberangan luar dengan sudut C. Sudut B berseberangan luar dengan sudut E. Sudut A dan sudut E adalah sudut luar sepihak. Serta sudut D dan sudut E adalah sudut dalam sepihak. Jika besar sudut A adalah 50 derajat, maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. A. Besar sudut D adalah 50 derajat. B. Besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpelurus yaitu sebesar 50 derajat. C. Sudut B dan E sama besar yaitu 130 derajat. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menggunakan informasi dasar, sehingga diketahui bahwa sudut A sama dengan 50 derajat. Dan karena sudut A dan sudut B adalah sudut pelurus, maka sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat sama dengan 130 derajat. Langkah kedua adalah menentukan sudut-sudut lain, sehingga karena garis L1 sejajar dengan garis L2 dan garis L3 sejajar dengan garis L4, maka sudut-sudut sehadap atau berseberangan tertentu akan sama besar. Kemudian, sudut tumpul yang terkait dengan sudut A bernilai 130 derajat, dan sudut lancip yang searah dengan sudut A tetap 50 derajat. Langkah ketiga adalah menganalisis pernyataan, sehingga untuk A, sudut D merupakan sudut lancip dan posisinya searah dengan sudut A, sehingga sudut D sama dengan 50 derajat, maka benar. Kemudian untuk B, sudut C adalah sudut tumpul yang seharusnya bernilai 130 derajat, sehingga tidak tepat jika menggunakan sudut pelurus menjadi 50 derajat, maka salah. Dan untuk C, sudut B sama dengan 130 derajat, serta sudut E juga sudut tumpul yang berhubungan sejajar, sehingga sama besar yaitu 130 derajat, maka benar. Sehingga jawabannya adalah A benar, B salah, C benar. Soal nomor 19. Perhatikan gambar berikut ini, sehingga diketahui sebuah bangun segitiga ABC yang terdiri dari dua bagian segitiga siku-siku, yaitu segitiga ABD dan segitiga ACD, dengan titik D berada di antara titik B dan titik C, serta sisi AD merupakan sisi tegak dan sudut D merupakan sudut siku-siku. Kemudian, panjang sisi AB sama dengan 12 cm dan panjang sisi BD sama dengan 9,6 cm. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang bangun segitiga tersebut. A. Segitiga ABD dan segitiga ACD saling sebangun. B. Panjang sisi BC adalah 15 cm. C. Panjang sisi AC adalah 10 cm. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah memahami bentuk bangun, sehingga diketahui bahwa segitiga ABD dan segitiga ACD merupakan segitiga siku-siku di titik D dan membentuk segitiga besar ABC. Langkah kedua adalah menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga ABD, sehingga diperoleh AB pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 tambah BD pangkat 2, yaitu 12 pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 tambah 9,6 pangkat 2, sehingga 144 sama dengan AD pangkat 2 tambah 92,16, maka AD pangkat 2 sama dengan 51,84. Dan diperoleh AD sama dengan 7,2. Langkah ketiga adalah menggunakan konsep kesebangunan. Sehingga karena kedua segitiga sama-sama siku-siku dan memiliki sudut yang sama di titik A, maka segitiga ABD dan segitiga ACD sebangun, sehingga pernyataan A benar. Langkah keempat adalah menentukan panjang sisi BC, sehingga dengan menggunakan perbandingan kesebangunan diperoleh hasil bahwa panjang BC sama dengan 15 cm, sehingga pernyataan B benar. Langkah kelima adalah memeriksa panjang sisi AC, sehingga dari hasil perhitungan tidak sama dengan 10 cm, maka pernyataan C salah.
Sehingga jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Soal nomor 20. Di sebuah taman kota berbentuk persegi panjang, terdapat sebuah kolam berbentuk lingkaran yang terletak tepat di tengah-tengah taman. Sehingga panjang taman adalah 20 meter dan lebarnya 14 meter, serta jari-jari kolam adalah 3,5 meter. Kemudian, area selain kolam akan ditanami rumput. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang luas area kolam dan area yang ditanami rumput dengan menggunakan pi sama dengan 22/7. A. Selisih antara luas taman dan luas kolam lebih dari 240 meter persegi. B. Jika diameter kolam ditambah 1 meter, maka luas kolam bertambah lebih dari 7 meter persegi. C. Luas daerah yang ditanami rumput kurang dari 240 meter persegi. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menghitung luas taman berbentuk persegi panjang sehingga diperoleh 20 kali 14 sama dengan 280 meter persegi. Langkah kedua adalah menghitung luas kolam berbentuk lingkaran sehingga diperoleh luas sama dengan 22/7 kali 3,5 pangkat 2 sehingga sama dengan 22/7 kali 12,25 sama dengan 38,5 meter persegi. Langkah ketiga adalah menghitung luas area rumput sehingga diperoleh 280 dikurangi 38,5 sama dengan 241,5 meter persegi. Langkah keempat adalah menganalisis pernyataan, sehingga untuk A, selisih luas taman dan kolam adalah 241,5 meter persegi dan lebih dari 240 meter persegi, sehingga benar. Kemudian untuk B, jika diameter bertambah 1 meter, maka jari-jari bertambah 0,5 meter, sehingga jari-jari baru menjadi 4 meter. Dan luas baru sama dengan 22/7 kali 16 sama dengan 50,29 meter persegi. Sehingga selisihnya sekitar 11,79 meter persegi dan lebih dari 7 meter persegi, sehingga benar. Dan untuk C, luas rumput adalah 241,5 meter persegi, sehingga tidak kurang dari 240 meter persegi, maka salah. Sehingga jawabannya adalah A benar, B benar, C salah. Soal nomor 21. Pak Doni mempunyai rumah dengan tampak samping kanan sebagai berikut. Sehingga tampak samping kanannya merupakan gabungan dari bangun segitiga di atas, persegi panjang pertama di tengah, dan persegi panjang kedua di bawah persegi panjang pertama. Kemudian, tinggi rumah sama dengan 10 meter dan lebar rumah sama dengan 10 meter. Serta alas bangun segitiga sama dengan lebar rumah dikurangi 4 meter, yaitu 10 meter dikurangi 4 meter, sama dengan 6 meter. Dan tinggi bangun segitiga sama dengan tinggi rumah dikurangi lebar persegi panjang pertama dikurangi lebar persegi panjang kedua, yaitu 10 meter dikurangi 4 meter dikurangi 2 meter, sama dengan 4 meter. Selanjutnya, panjang persegi panjang pertama sama dengan lebar rumah dikurangi 4 meter, yaitu 6 meter, dan lebarnya 4 meter. Sedangkan panjang persegi panjang kedua sama dengan lebar rumah, yaitu 10 meter dan lebarnya 2 meter. Oleh karena itu, Pak Doni ingin mengecat dinding samping kanan rumah tersebut, sehingga terdapat 4 merek cat di pasaran yang dapat digunakan Pak Doni seperti ditunjukkan pada tabel berikut, yaitu Momilex dengan 1 kg dapat mengecat 7 meter persegi dan tersedia dalam kemasan 5 kg dan 10 kg. Kemudian Josun dengan 1 kg dapat mengecat 8 meter persegi dan tersedia dalam kemasan 2 kg dan 10 kg. Selanjutnya, Bulux dengan 1 kg dapat mengecat 10 meter persegi dan tersedia dalam kemasan 2 kg dan 5 kg. Serta Nopin dengan 1 kg dapat mengecat 9 meter persegi dan tersedia dalam kemasan 1 kg dan 5 kg.
Oleh karena itu, Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama, sehingga supaya sisa cat yang dibeli paling sedikit, maka pilihan jawabannya adalah A. Momilex, B. Josun, C. Bulux, dan D. Nopin. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C. Bulux. Pembahasan soal. Pertama-tama dihitung luas total dinding, sehingga luas segitiga sama dengan 1/2 kali 6 kali 4, sama dengan 12 meter persegi. Kemudian, luas persegi panjang pertama sama dengan 6 kali 4, sama dengan 24 meter persegi. Dan luas persegi panjang kedua sama dengan 10 kali 2, sama dengan 20 meter persegi. Sehingga total luas sama dengan 12 tambah 24 tambah 20, sama dengan 56 meter persegi. Selanjutnya, dihitung kebutuhan cat tiap merek, sehingga untuk Momilex diperlukan 8 kg. Namun karena kemasan yang tersedia 5 kg dan 10 kg, maka dipilih 10 kg yang dapat mengecat 70 meter persegi dengan sisa 14 meter persegi. Kemudian untuk Josun diperlukan 7 kg dan dapat dibeli 8 kg, sehingga dapat mengecat 64 meter persegi dengan sisa 8 meter persegi. Sedangkan untuk Bulux diperlukan 5,6 kg dan dapat dibeli 6 kg, sehingga dapat mengecat 60 meter persegi dengan sisa 4 meter persegi. Dan untuk Nopin diperlukan sekitar 6,22 kg dan dapat dibeli 7 kg, sehingga dapat mengecat 63 meter persegi dengan sisa 7 meter persegi. Akhirnya dibandingkan semua sisa cat, sehingga diperoleh sisa paling sedikit adalah 4 meter persegi pada merek Bulux. Sehingga jawabannya adalah C. Bulux. Soal nomor 22. Sebuah usaha rumahan akan mengemas produk makanan menggunakan kemasan berbentuk prisma segitiga siku-siku yang dibuat dari karton. Sehingga diketahui, panjang alas segitiga pada prisma tersebut sama dengan 6 cm dan tinggi segitiga sama dengan 8 cm. Kemudian tinggi prisma segitiga tersebut sama dengan 12 cm, serta setiap kemasan dibuat dari satu jaring-jaring utuh sehingga tidak boleh digabung dari potongan lain. Dan karton yang tersedia berukuran 50 cm x 100 cm. Oleh karena itu, banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah sebagai berikut. Dengan pilihan jawaban A, 4 kemasan, B, 8 kemasan, C, 9 kemasan, dan D, 14 kemasan. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B, 8 kemasan. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menentukan ukuran jaring-jaring prisma sehingga segitiga siku-siku memiliki sisi miring yang diperoleh dari akar 6/2 tambah 8/2 sama dengan 10 cm. Kemudian, keliling alas segitiga sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Dan karena tinggi prisma 12 cm, maka selimut prisma jika dibentangkan berbentuk persegi panjang dengan panjang 24 cm dan tinggi 12 cm. Langkah kedua adalah menentukan ukuran satu jaring-jaring sehingga terdiri dari selimut berukuran 24 x 12 serta dua segitiga sebagai alas dan tutup. Kemudian untuk mempermudah penataan, dianggap satu jaring-jaring membutuhkan ruang sekitar 24 cm x 12 cm. Langkah ketiga adalah menghitung banyak kemasan dari karton sehingga sepanjang 100 cm dapat memuat sekitar 100 dibagi 12 sama dengan 8 buah. Dan sepanjang 50 cm dapat memuat sekitar 50 dibagi 24 sama dengan 2 buah, sehingga diperoleh 8 kali 2 sama dengan 16 kemungkinan susunan. Namun demikian, pada langkah keempat harus memperhatikan syarat soal, yaitu jaring-jaring harus utuh dan tidak boleh dipotong terpisah, serta terdapat bagian segitiga yang membutuhkan ruang tambahan, sehingga tata letak tidak bisa tersusun sempurna seperti persegi panjang penuh. Akibatnya, jumlah realistis berkurang. Sehingga banyak kemasan maksimum yang dapat dibuat adalah 8 kemasan. Sehingga jawabannya adalah B, 8 kemasan. Soal nomor 23.
Perhatikan posisi robot pembersih pada gambar koordinat berikut sehingga posisi robot berada di titik koordinat 6,5. Kemudian posisi A berada di titik koordinat 4,1. Posisi B berada di titik koordinat 10,7. Posisi C berada di titik koordinat 10,3. Dan posisi D berada di titik koordinat 8,9. Lalu robot tersebut bergerak mengikuti translasi T 4,-2. Oleh karena itu, posisi robot setelah berpindah sesuai translasi tersebut adalah sebagai berikut, dengan pilihan jawaban A titik A, B titik B, C titik C, dan D titik D. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C titik C. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah memahami translasi sehingga translasi T 4,-2 berarti nilai X bertambah 4 dan nilai Y berkurang 2. Langkah kedua adalah menghitung posisi baru robot. Sehingga dari posisi awal 6,5 diperoleh 6 tambah 4, 5 dikurangi 2. Sama dengan 10,3. Langkah ketiga adalah mencocokkan dengan pilihan. Sehingga titik yang memiliki koordinat 10,3 adalah titik C. Sehingga jawabannya adalah C titik C. Soal nomor 24. Perhatikan gambar sumbu koordinat berikut sehingga pada gambar tersebut terdapat sebuah segitiga ABC dengan titik A berada pada posisi 21, titik B berada pada posisi 61, dan titik C berada pada posisi 45. Kemudian, segitiga ABC ditransformasi menjadi segitiga A aksen B aksen C aksen dengan titik A aksen berada pada posisi -12, titik B aksen berada pada posisi -16, dan titik C aksen berada pada posisi -54. Oleh karena itu, transformasi tunggal yang paling tepat untuk mengubah posisi segitiga ABC menjadi segitiga A aksen B aksen C aksen adalah sebagai berikut. Dengan pilihan jawaban A translasi -31, B refleksi terhadap garis Y sama dengan X, C rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di titik asal, dan D refleksi terhadap sumbu Y. Jawabannya adalah Jawabannya adalah C, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di titik asal. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah mengamati perubahan titik, sehingga titik A21 berubah menjadi -12, yang menunjukkan bahwa nilai X menjadi negatif dari Y dan nilai Y menjadi X. Langkah kedua adalah menentukan jenis transformasi, sehingga bentuk perubahan XY menjadi -YX merupakan ciri dari rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di 00. Langkah ketiga adalah memeriksa titik lain, sehingga titik B61 menjadi -16 dan titik C45 menjadi -54 yang semuanya sesuai dengan aturan tersebut. Langkah keempat adalah memeriksa pilihan lain, sehingga translasi tidak sesuai karena hanya menggeser tanpa mengubah arah, refleksi terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan YX sehingga tidak cocok, dan refleksi terhadap sumbu Y menghasilkan -XY sehingga juga tidak sesuai. Sehingga jawabannya adalah C, rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat di titik asal. Soal nomor 25. Dalam pembangunan sebuah monumen peringatan, kontraktor menggunakan bata ringan berbentuk balok untuk menyusun bagian dalam monumen, sehingga desain monumen tersebut merupakan gabungan balok dan piramida. Dengan posisi piramida berada di atas balok. Kemudian, panjang balok sama dengan 6 meter, lebar balok sama dengan 6 meter, dan tinggi balok sama dengan 5 meter. Selanjutnya, luas sisi alas piramida sama dengan 6 meter kali 6 meter dan tinggi piramida sama dengan 3 meter. Serta setiap bata ringan berukuran 60 cm kali 20 cm kali 10 cm dan tersusun rapat tanpa celah.
Oleh karena itu, banyak bataringan minimal yang diperlukan adalah sebagai berikut. Dengan pilihan jawaban A, 16.800 buah, B, 18.000 buah, C, 19.200 buah, dan D, 21.600 buah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah B, 18.000 buah. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menghitung volume balok, sehingga volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 6 kali 6 kali 5 sama dengan 180 meter kubik. Langkah kedua adalah menghitung volume piramida, sehingga volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, yaitu 1/3 kali 6 kali 6 kali 3, sama dengan 1/3 kali 36 kali 3, sama dengan 36 meter kubik. Langkah ketiga adalah menghitung volume total monumen, sehingga diperoleh 180 ditambah 36 sama dengan 216 meter kubik. Langkah keempat adalah menghitung volume satu bata, sehingga ukuran 60 cm sama dengan 0,6 meter, 20 cm sama dengan 0,2 meter, dan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Maka volume bata sama dengan 0,6 kali 0,2 kali 0,1 sama dengan 0,012 meter kubik. Langkah kelima adalah menghitung jumlah bata, sehingga diperoleh 216 dibagi 0,012 sama dengan 18.000. Sehingga jumlah minimal bata ringan yang diperlukan adalah 18.000 buah, dan jawabannya adalah B. Soal nomor 26. Petugas perpustakaan di suatu sekolah melakukan pendataan jumlah buku yang dipinjam siswa kelas 9 selama 5 hari berturut-turut. Sehingga diperoleh data yaitu Senin sebanyak 49 buku, Selasa sebanyak 55 buku, Rabu sebanyak 72 buku, Kamis sebanyak 64 buku, dan Jumat sebanyak 40 buku. Oleh karena itu, pernyataan yang tepat tentang informasi pada diagram batang tersebut adalah sebagai berikut. Dengan pilihan jawaban A, jumlah buku yang dipinjam setiap hari selalu meningkat. B. Jumlah peminjaman buku pada Kamis lebih sedikit daripada pada Selasa. C. Selisih jumlah peminjaman buku antara Senin dan Jumat lebih dari 10 buku. Dan D. Hari dengan jumlah peminjaman buku terbanyak adalah Rabu. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D. Hari dengan jumlah peminjaman buku terbanyak adalah Rabu. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menuliskan data dari diagram, sehingga diperoleh Senin 49, Selasa 55, Rabu 72, Kamis 64, dan Jumat 40. Langkah kedua adalah memeriksa setiap pernyataan, sehingga untuk A terlihat bahwa data memang naik dari 49 ke 55 ke 72, tetapi kemudian turun menjadi 64, sehingga tidak selalu meningkat, maka salah. Kemudian untuk B, Kamis 64 sedangkan Selasa 55, sehingga Kamis lebih banyak bukan lebih sedikit, maka salah. Selanjutnya untuk C, selisih antara Senin dan Jumat adalah 49 dikurangi 40 sama dengan 9, sehingga kurang dari 10 maka salah. Dan untuk D, nilai terbesar adalah 72 yang terjadi pada hari Rabu sehingga benar. Sehingga jawabannya adalah D, hari dengan jumlah peminjaman buku terbanyak adalah Rabu. Soal nomor 27. Sebuah koperasi sekolah ingin mengevaluasi penjualan alat tulis selama 5 bulan terakhir sehingga diketahui jumlah pengunjung koperasi per bulan yaitu Januari 120 orang, Februari 140 orang, Maret 150 orang, April 135 orang, dan Mei 160 orang. Kemudian, persentase alat tulis yang terjual pada bulan Mei adalah buku tulis 30%, pensil 20%, pulpen 40%, dan penghapus 10%.
Berdasarkan kedua data tersebut, maka tentukan pernyataan yang benar dengan pilihan jawaban A, peningkatan jumlah pengunjung paling signifikan terjadi pada periode bulan April ke Mei. B, jika setiap pengunjung di bulan Mei membeli satu alat tulis, maka jumlah pulpen yang terjual adalah 64 buah. C, jumlah pengunjung selalu mengalami kenaikan secara konsisten setiap bulan. Dan D, jumlah buku tulis yang terjual pada bulan Mei adalah 50 buah. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A dan B benar. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menuliskan data pengunjung, sehingga diperoleh Januari 120, Februari 140, Maret 150, April 135, dan Mei 160. Langkah kedua adalah menghitung perubahan tiap bulan, sehingga dari Januari ke Februari naik 20, dari Februari ke Maret naik 10, dari Maret ke April turun 15, dan dari April ke Mei naik 25. Langkah ketiga adalah memeriksa pernyataan A, sehingga kenaikan terbesar adalah 25 pada periode April ke Mei. Maka benar. Langkah keempat adalah menghitung penjualan bulan Mei, sehingga jumlah pengunjung Mei adalah 160 dan pulpen terjual 40% dari 160 yaitu 64 sehingga benar. Langkah kelima adalah memeriksa pernyataan C, sehingga data tidak selalu naik karena dari Maret ke April terjadi penurunan. Maka salah. Langkah keenam adalah memeriksa pernyataan D, sehingga buku tulis 30% dari 160 adalah 48 dan bukan 50. Maka salah. Sehingga jawabannya adalah A dan B benar. Soal nomor 28. Berdasarkan data, diketahui bahwa rata-rata berat satu butir telur kecil adalah 45 gram, satu telur sedang 55 gram, dan satu telur besar 65 gram. Sehingga seorang karyawan toko bahan pangan mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan rata-rata berat per telur adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah berisi satu telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah sebagai berikut. Dengan pilihan jawaban A. 2 telur sedang, B. 2 telur besar, C. 1 telur besar dan 1 telur kecil, dan D. 1 telur besar dan 1 telur sedang. Jawabannya adalah Jawabannya adalah D, 1 telur besar dan 1 telur sedang. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menentukan total berat yang harus dicapai, sehingga rata-rata 55 gram untuk 10 telur berarti total berat sama dengan 10 kali 55 sama dengan 550 gram. Langkah kedua adalah menghitung berat telur yang sudah ada, sehingga 1 telur besar sama dengan 65 gram, 5 telur sedang sama dengan 5 kali 55 sama dengan 275 gram, dan 2 telur kecil sama dengan 2 kali 45 sama dengan 90 gram. Sehingga total sementara sama dengan 65 tambah 275 tambah 90 sama dengan 430 gram. Langkah ketiga adalah menentukan sisa berat yang dibutuhkan, sehingga 550 dikurangi 430 sama dengan 120 gram. Langkah keempat adalah memilih kombinasi 2 telur, sehingga 2 telur sedang menghasilkan 110 gram, 2 telur besar menghasilkan 130 gram, 1 telur besar dan 1 telur kecil menghasilkan 110 gram, dan 1 telur besar serta 1 telur sedang menghasilkan 120 gram, sehingga sesuai dengan kebutuhan. Sehingga jawabannya adalah D, 1 telur besar dan 1 telur sedang. Soal nomor 29. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produksi,
maka tim bagian quality control memeriksa kualitas lampu yang diproduksi, sehingga diperoleh data yaitu jumlah lampu dengan kondisi baik sebanyak 980 buah dan jumlah lampu dengan kondisi rusak sebanyak 20 buah. Kemudian, seluruh lampu tersebut diletakkan dalam satu wadah. Jika satu lampu dipilih secara acak dari wadah tersebut, maka peluang bahwa lampu yang terpilih adalah lampu dengan kondisi rusak adalah sebagai berikut. Dengan pilihan jawaban A 1/50, B 1/49, C 2/49, dan D 49/50. Jawabannya adalah A 1/50. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menentukan jumlah seluruh lampu, sehingga diperoleh 980 ditambah 20 sama dengan 1000 lampu. Langkah kedua adalah menggunakan rumus peluang, sehingga peluang sama dengan banyak kejadian yang diinginkan dibagi jumlah seluruh kejadian, yaitu peluang lampu rusak sama dengan 20 dibagi 1000. Langkah ketiga adalah menyederhanakan pecahan, sehingga 20/1000 sama dengan 1/50. Sehingga peluang terpilih lampu rusak adalah 1/50, dan jawabannya adalah A. Soal nomor 30. Sebuah sensor otomatis diuji untuk mendeteksi kendaraan yang melintas, sehingga pengujian dilakukan dalam 3 tahap, dengan hasil yaitu tahap 1, jumlah uji 100, dengan sensor berhasil 91 dan gagal 9. Tahap 2, jumlah uji 150, dengan sensor berhasil 132 dan gagal 18. Serta tahap 3, jumlah uji 250, dengan sensor berhasil 215 dan gagal 35. Berdasarkan data tersebut, maka tentukan pernyataan yang benar dengan pilihan jawaban A. Frekuensi relatif atau peluang kegagalan sensor dari seluruh pengujian adalah 0,124, B. Frekuensi relatif kegagalan pada tahap 3 lebih besar daripada tahap 1. C. Jika dilakukan 1000 pengujian tambahan, maka frekuensi harapan sensor gagal adalah 124 kali, dan D. Peluang sensor berhasil pada satu kali deteksi berikutnya adalah 0,91. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Pembahasan soal. Langkah ke-1 adalah menghitung total seluruh pengujian, sehingga diperoleh 100 tambah 150 tambah 250 sama dengan 500, dan total gagal sama dengan 9 tambah 18 tambah 35 sama dengan 62. Langkah kedua adalah menghitung frekuensi relatif kegagalan, sehingga diperoleh 62 dibagi 500 sama dengan 0,124, sehingga pernyataan A benar. Langkah ketiga adalah membandingkan tiap tahap, sehingga pada tahap 1 diperoleh 9 dibagi 100 sama dengan 0,09, dan pada tahap 3 diperoleh 35 dibagi 250 sama dengan 0,14, sehingga lebih besar, maka pernyataan B benar. Langkah keempat adalah menghitung frekuensi harapan, sehingga jika dilakukan 1000 percobaan, maka 0,124 dikali 1000 sama dengan 124, sehingga pernyataan C benar. Langkah kelima adalah memeriksa peluang berhasil, sehingga peluang berhasil sama dengan 1 dikurangi 0,124 sama dengan 0,876, dan bukan 0,91, sehingga pernyataan D salah, sehingga jawabannya adalah A, B, dan C benar. Ini baru level seleksi dasar di channel YouTube Muhammad Jailani Manjur. Episode berikutnya akan membuktikan bahwa skor hari ini bukan kebetulan. Sekali lagi, tulis skor kamu. Karena besok kita naik level, dan hanya yang serius yang akan bertahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.